Halo, video ini adalah video project tentang komunikasi antar budaya, khususnya menanamkan toleransi dalam berkomunikasi dengan orang yang berbeda negara. Globalisasi telah membuka peluang bagi semua orang untuk saling terhubung. Batasan geografis udah bukan lagi jadi halangan. Kita bisa dapetin informasi dari ujung belahan dunia sana, dan juga dengan adanya kemajuan transportasi yang buat kita mudah untuk berpindah-pindah. Karena hal tersebut, semakin besar kemungkinan kita warga Indonesia untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai negara. Apalagi, keindahan Indonesia yang bikin semua orang pengen banget pergi ke sana. Mulai dari turis, atau mahasiswa exchange, atau orang luar negeri yang menikah sama orang Indonesia dan jadi tetangga kita. Tapi nggak jarang juga terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi antar budaya. Misalnya, kita ngelakuin sesuatu yang menurut kita biasa aja, tapi ternyata bagi orang luar, di budaya mereka, kita jadi dianggap nggak sopan. Ataupun sebaliknya. Padahal keduanya sama-sama nggak ada niatan buat ngomong kasar atau jadi jahat. Dalam proyek ini, aku jadi kenalan sama beberapa teman dari luar negeri, dan mereka berbagi beberapa kisah mereka waktu di Indonesia. Dan kesalahpahaman ternyata juga nggak jarang mereka rasain. Growing up with my friends, we like to make a lot of jokes and use a lot of sarcasm, and that's not entirely common because a lot of people don't talk to random people here. They just kind of keep to themselves. So if I make a joke, a lot of times people don't get that it's a joke. Oh. So Okay, it's sort of, yeah. it comes off kind of like that. But yeah, it happens all the time. The most common one was sort of really direct questions, like are you married, and stuff like that. That we never ask in New Zealand, are you married? Really? And that sort of thing. Unless you already know the person a bit, if you've just met someone and they're like, oh, are you married? Oh, why aren't you married? That's that's a very strange question to ask someone. Ternyata nggak cuma bahasa yang jadi tantangan, tapi budaya juga berpengaruh dalam komunikasi. Contohnya Jerome yang ngerasa kalau dia sering ngejokes tapi selalu nggak sepaham. Atau Ian yang merasa kalau lingkungan Indonesia yang religious dan padat penduduknya juga bikin dia ngerasain sesuatu hal yang berbeda. Itu jadi tantangan, tapi kadang itu juga jadi hal yang menarik bagi dia. Seberapa berpengaruh sih budaya dengan bahasa? Dan emang sepenting itu mempelajarinya? Yuk simak wawancara berikut. Antara budaya dengan bahasa itu pasti ada keterkaitan secara intrinsik di dalamnya. Jadi kalau belajar bahasa mau nggak mau kita harus belajar budaya juga. Kita nggak bisa memisahkan antara keduanya, karena kalau kita hanya belajar bahasa tapi kita nggak belajar budaya, kita pemahaman mengenai bahasanya itu kita biasanya nggak ngerti konteksnya jadinya. Jadi kalau kita belajar hanya bahasa tok, itu kita biasanya cuma pemahaman bahasa yang kita miliki jadinya hanya sekedar menerjemahkan dari bahasa sumber kita, bahasa Indonesia, ke bahasa yang kita tuju, bahasa apapun itu. Tapi konteks budayanya nggak nangkep. Contoh misalkan kalau kita belajar bahasa Inggris di Indonesia, tentu akan ada beberapa kiasan atau kosakata yang karena kita sudah terbiasa pakai kata itu dalam bahasa Inggris di Indonesia, orang dari negara lain, katakanlah dari Singapura, belum tentu dia mengerti ya kita ngomongin apa. Begitu juga kalau orang Singapura dengan bahasa Inggris yang mereka gunakan di Singapura, kita nggak ngerti konteks budaya mereka, kita juga pasti akan miss juga kan kayak. Sama halnya kayak kita yang mau belajar bahasa asing, gak cuma bisa translate bahasanya aja supaya bisa berinteraksi dengan baik, kita juga harus paham budaya-budaya yang ada di sana. Tapi ini sempat bikin aku kepikiran sih, kalau mereka yang ke Indonesia, sebenarnya siapa yang harus belajar budaya siapa? Mereka yang belajar kita, atau kita yang belajar budaya mereka? Eits, ternyata pertanyaannya aja udah keliru. Kata Kak Fajar, budaya adalah sesuatu yang gak bisa diukur. Bukan berarti siapa harus belajar siapa, tapi keduanya harus sama-sama memahami satu sama lain dan kemauan untuk saling mempelajari. Terus apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang Indonesia agar interaksi dengan orang dari budaya negara yang berbeda bisa berjalan dengan baik? Pertama, willing to learn.
mau belajar tentang orang lain dan budayanya, terbuka sama perbedaan, dan gak selalu maksain orang lain untuk lebih mengerti kita, terutama sama orang yang berbeda budaya negara yang jadi teman kantor kita, teman kampus, atau siapapun yang sering kita temuin. Kita harus lebih sering memperhatikannya. Banyak kok caranya untuk mempelajari budaya. Di YouTube kita bisa ngeliat ada banyak video tentang banyak budaya negara. Baca artikel itu juga bisa membantu, atau mengamati orang di dekat kita. Bagaimana sih dia bersikap, atau gimana sih dia bicaranya? Kedua, ada hal yang harus diperhatikan, stereotype. Ini yang dirasain Jerome karena dia merasa dirinya udah dicap sama orang yang belum kenal sama dia. Hal ini jadi permasalahan kalau kita pakai stereotype buat ngecap orang. Apalagi cap buruk dengan sumber yang cuma kita lihat dari film atau media lainnya. Kata Kak Fajar, hati-hati dengan film atau series yang kita tonton, karena belum pasti itu benar. Tapi, kita bisa jadi stereotype sebagai guide kita dalam berkomunikasi di awal, gak buat ngejudge seseorang. Kita juga gak bisa nganggap semua orang Amerika gini, semua orang Eropa gini. Ingat, semua orang itu unik. Jujur aja, tugas kali ini bikin aku ngerefleksi cara aku ngomong sama orang luar. Selama interview, aku jadi sadar. Kadang aku malu dan sering banget takut salah ngomong karena aku gak begitu familiar sama budaya narasumberku. Kalau misalkan aku keluar negeri, aku sih pengen dibantu sama orang aslinya sana. Itu ngebuat aku jadi mikir, walaupun beda asal negara, harusnya kita bisa saling membantu lewat interaksi yang baik. Aku jadi pengen buat belajar budaya lainnya. Hal ini juga ngingetin aku sama salah satu temanku yang tinggal di Korea. Cerita ini juga jadi pengalamanku berinteraksi sama orang asing. Rasanya kita udah kayak temen deket, setiap minggu kita kirim surat yang wujudnya kayak snail mail. Kami saling cerita tentang pengalaman, kebiasaan, dan banyak hal lainnya tentang masing-masing budaya. Intinya, kita berdua punya kemauan dan minat untuk saling mengerti budaya masing-masing. Setiap minggu aku belajar hal baru tentang Korea, dan begitu pun juga dengan dia belajar tentang Indonesia. Coba bayangin aja kalau kita semua bisa hidup saling berdampingan, mau orang Indonesia ataupun orang yang dari luar negeri. Kita bisa saling bertoleransi dalam komunikasi untuk mengurangi kesalahpahaman dan punya hubungan yang baik. Berinteraksi sama orang luar yang tinggal di Indonesia, gak boleh selalu menuntut mereka untuk lebih mengerti kita ataupun harus sama kayak kita. Di sisi lain, kita juga gak boleh minder ngerasa kalau orang luar lebih keren. Intinya, kita semua itu sama kerennya kok. Jadi menurut aku seharusnya kita bisa once orang Indonesia tuh bisa melihat orang bule itu kayak mereka tuh biasa aja sih, maksudnya ya mereka tuh sama-sama orang, bukan berarti mereka lebih hebat daripada kita because mereka tuh lebih maju gitu loh. Indonesia tuh sama hebatnya semua orang luar, cuman karena mindsetnya aja sih aku tuh bisa. Dan sebenarnya orang luar situ tuh merasa culture kita tuh keren, mereka tuh kalau culture kita tuh benar-benar mereka they adore it gitu loh. Makanya aku kebanyakan tuh teman-teman aku yang bule itu like they really wish they were born and like they were Indonesian because culture-nya tuh sangat-sangat rich gitu. Pada akhirnya Jerome bilang kalau orang Indonesia baik sama dia. Dan Ian juga senang banget sama Indonesia dan pastinya akan kembali untuk mengunjungi Indonesia. Berinteraksi ternyata nggak cuma saling mengetahui satu bahasa yang sama, tapi budaya juga berperan di dalamnya. Dengan saling mengetahui masing-masing budaya, nggak selalu berpikiran negatif jika ada perbedaan, kita bisa saling bertoleransi dalam komunikasi dan saling belajar budaya lebih banyak lagi. Kamu jadi pintar, aku pintar, dan kita semua senang. Sudah sampai di sini, aku harap video ini bermanfaat dan sampai jumpa.